Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Perkenalkan, nama saya Ewaldo Allen Bukit, NPM 2408166, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel dan apa saja itu variabel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, di sini kita sudah sampai di apa yang dimaksud dengan variabel. Di sini saya akan mengartikan apa itu variabel. Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berubah-ubah, berbeda-beda, atau bermacam-macam. Variabel juga dapat diartikan sebagai faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Dalam penelitian, variabel adalah faktor atau aspek yang dapat diukur, diamati, atau dimanipulasi. Variabel dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam pemrograman, variabel adalah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Variabel dalam pemrograman merupakan elemen penting yang membuat program bisa dinamis dan interaktif. Dalam matematika, variabel adalah karakter alfabet yang menyatakan nilai numerik atau angka. Dalam persamaan aljabar, variabel digunakan untuk mewakili kuantitas yang tidak diketahui. Itulah tadi yang dimaksud dengan variabel. Dan kita akan lanjut ke jenis-jenis variabel. Di sini kita sudah sampai di fungsi variabel yang tadi membahas tentang apa itu fungsi variabel. Di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu fungsi variabel. Fungsi variabel dalam penelitian kuantitatif yang paling penting adalah untuk menunjang proses penelitian, karena variabel akan menentukan alat serta teknik analisis data yang digunakan. Variabel juga mempengaruhi kerangka teoritis suatu penelitian dan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa itu contoh variabel dalam pemrograman. Contoh variabel dalam pemrograman: variabel numerik. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka. Misalnya umur sama dengan 25. Di sini umur adalah variabel yang menyimpan nilai numerik 25. Variabel string, variabel jenis ini menyimpan teks atau string karakter. Selanjutnya, syarat penamaan variabel berbeda-beda tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. JavaScript. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah dan tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel bisa terdiri dari huruf, angka, atau karakter garis bawah, dan penamaan variabel dianjurkan menggunakan sample case jika terdiri dari dua suku kata. Adalah beberapa kasus penamaan variabel dalam pemrograman. Kebab case, gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan tanda hubung di antara setiap kata. Contohnya first name dan last name. Gaya penulisan ini sering digunakan dalam HTML, CSS, dan JavaScript. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penamaan variabel ialah nama variabel harus jelas, ringkas, dan konsisten, dan nama variabel harus deskriptif dan mudah dipahami, dan juga hindari pengkodean, yaitu tidak memulai atau mengakhiri nama variabel dengan informasi tipe atau informasi lain yang berlebihan. Selanjutnya, tipe data yang dapat diberi variabel ialah string. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks, kata,
frasa, atau data karakter lainnya. Dalam bahasa pemrograman, string biasanya dinyatakan dengan tanda kutip atau tanda kutip ganda. Kedua, integer, tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Ketiga, floating point, tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Keempat, boolean, tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau benar, atau false atau salah. Yang kelima, array, tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Keenam, karakter, tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spek kosong. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh variabel lewat Python online. Di sini saya akan mendeklarasikan pertama-tama dulu variabelnya teman-teman. Ya kan? Mendeklarasikan dulu ya teman-teman. Mendeklarasikan variabel. Di sini saya akan masukkan nama sama dengan Ewaldo. Lalu teman-teman kita masukkan umur sama dengan 20. Lalu kita masukkan tinggi sama dengan 165. Lalu di sini saya akan menampilkan nilai variabelnya teman-teman. Sini langsung saja kita print nama, lalu kita print umur, lalu kita print juga tinggi. Kita print tinggi. Jadi teman-teman, setelah lalu kita langsung run apakah berhasil. Berhasil ya teman-teman, berhasil. Jadi beginilah sedikit contoh variabel dari saya. Terima kasih.